acaranya jam 18.45 sambil menunggu teman-teman untuk join Zoom-nya ya. Jadi yang suara.
Oke, langsung bisa dimulai aja, Viva. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara technical meeting praktikum data mining yang insya Allah akan memberikan gambaran teknis seputar pelaksanaan praktikum yang akan segera dimulai, tepatnya di pekan depan di tanggal 21 April. Saya Syifa Aurelia Rahma yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, di sini ada susunan acara. Pertama ada pembukaan, lalu ada pembacaan doa oleh Saudara Aldi Hermansyah, lalu ada sambutan Kaprodi dari Bapak Muhammad Facan Eskom Mkom MTCNA, lalu ada sambutan Ketua Asisten Lab oleh Muhammad Dafa Maulana Arashid, lalu ada pengenalan asisten lab, lalu ada sesi pemateri, sesi tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Oke, eh, langsung saja kita mulai rangkaian acara pada sore hari ini. Untuk membuka acara dengan penuh keberkahan, mari kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aldi Hermansyah. Kepada Saudara Aldi dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Terdengar, terdengar. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar technical meeting malam ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Aldi. Semoga acara hari ini eh, dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan. Saya ralat, jadi sambutannya ini akan dialihkan ke Bapak Naja, Bapak Muhammad Najamuddin Wimi Harja Eskom Mkom. Kepada Bapak Naja dipersilahkan. Oke, tes suara saya kedengaran. Pak Facan ada nggak Pak Facan di sini? Pak Wahyu? Nggak ada ya? Pasti tidak ada, Pak. Oke, saya wakili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini, hari Kamis, tanggal 17 April ya. Tanggal 17 kan bener ya? Oke, sengaja malam ini saya kumpulkan untuk technical meeting praktikum data mining. Jadi saya harap, kenapa saya pilih angkatan 22? Ya karena di angkatan 22 ini kebetulan ada mata kuliah data mining ya. Jadi saya harap selama di kelas itu digunakan untuk penyampaian teori untuk Nah, untuk praktikumnya ini dilaksanakan di luar perkuliahan itu. Nanti teknisnya bagaimana akan disampaikan oleh asisten. Kemudian apakah ini wajib? Iya, wajib ya, harus absen dan ada penilaian. Kemudian juga nanti ada proyek akhir. Nanti juga ada post test, pre-test. Tujuannya apa? Tujuan utamanya itu supaya memastikan kalian masing-masing paham tentang konsep data mining dan implementasi data mining menggunakan Python ya. Yang paling penting adalah saya inginnya itu nanti ketika kalian tugas akhir atau skripsi dan mengimplementasikan menggunakan studi kasus skripsinya itu data mining itu menggunakan bahasa pemrograman Python, tidak menggunakan tool ya. Tool itu maksudnya kayak RapidMiner atau yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya pakai plain text mengimplementasikan apa yang kalian pelajari gitu, di mata kuliah bahasa pemrograman, logika algoritma gitu ya. Bagaimana mengolah data
menggunakan Python dan membuat model ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya machine learning gitu ya. Machine learning itu kan harus ada proses training data. Dan dari proses training data itu nanti muncul model dan model itu nanti baru kemudian diimplementasikan atau dideploy dalam bentuk sebuah tampilan atau user interface ya. Jadi supaya ketika nanti semester akhir, semester 8 ditanya skripsi apa, itu nggak bingung gitu ya, mau bikin apa gitu ya. Di praktikum ini kalian belajar data mining ya, kalau bingung mau belajar skripsinya tentang apa ya data mining aja gitu ya. Apa yang dipraktekkan itu diimplementasikan, tinggal dicari studi kasusnya dan dicari metode penelitiannya. Itu saja mungkin dari saya biar nggak terlalu lama. Silakan dilanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu aja, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bapak Najamuddin atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Asisten Laboratorium kita, yaitu Saudara Muhammad Dafa Maulana Rashid. Kepada Saudara, kami persilahkan. Tes tes, apakah suara saya masuk? Masuk, masuk. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya dan mohon izin kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada Zoom kali ini dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti technical meeting praktikum data mining. Sebelumnya, yang sudah kenal saya, mungkin saya izin memperkenalkan kembali diri saya. Nama lengkap saya Muhammad Dafa Maulana Rasid, biasa dipanggil Dafa. Saya semester 6 kebetulan, tahun 2022. Saya dipercaya sebagai Ketua Asisten Lab tahun lalu. Jadi, saya juga nanti akan bertugas dan teman-teman saya lainnya bertugas membimbing jalannya praktikum data mining. Jadi apabila nanti teman-teman ada kesulitan dalam mengoperasikan komputer lab, nah itu tugas kami. Dan nanti ada sesi perkenalan dari teman-teman asisten lab yang lainnya. Mungkin langsung saja perkenalan dari teman-teman asisten lab dan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dafa atas sambutannya. Baik, acara berikutnya benar, yaitu pengenalan asisten laboratorium yang akan mendampingi kalian selama praktikum berlangsung. Kepada tim asisten laboratorium, waktu dan tempat dipersilahkan. Tadi Dafa sudah perkenalan, selanjutnya mungkin silakan kepada Ferdiana. Tes sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferdiana Eka Prasetya. Di sini saya dipercayai sebagai Wakil Ketua ASLab tahun kemarin. Di sini saya bertugas untuk seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Dava. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Bisa lanjut ke ASLab yang lain. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Syifa Aurelia Rahma, biasa panggil Syifa. Di sini saya diamanahkan sebagai asisten laboratorium, dan saya juga menjadi sekretaris di apa namanya di asisten lab ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Ainun. Silakan. Baik, kenalkan teman-teman, nama saya Ainun Permana. Kalian semua bisa panggil aku Ainun. Saya dari Asisten Laboratorium sebagai bendahara. Oke, selanjutnya boleh dari Arya Wiratama. Oke, tes. Sudah terdengar ya? Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Arya Wiratama. Biasanya dipanggil Arya. Nah, di sini saya sebagai asisten lab.
Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut oleh Aldi dan terakhir oleh Eki. Silakan. Oh iya, perkenalkan nama saya Aldi Mansyah. Di sini jadi sebagai asisten lab. Selanjutnya dilanjut ke Eki. Ya, perkenalkan, saya Kivik Kriamansyah dari Angkatan 23. Di sini saya di bagian publikasi dan dokumentasi. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih kepada seluruh asisten yang telah memperkenalkan diri. Semoga teman-teman semua dapat lebih mengenal dan tidak ragu untuk berkomunikasi selama praktikum nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti, yaitu penyampaian materi teknis pelaksanaan praktikum yang akan disampaikan oleh Saudara Ferdiana Eka Prasetya. Kepada Saudara Ferdiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa atas kepercayaannya sebagai pemateri dari technical meeting ini. Boleh minta tolong untuk PPT-nya? PPT-nya udah ada sih. Udah bisa share screen? Sudah, operator Arya, gimana lancar? Arya yang share screen. Iya Ya, Pak, betul Pak. sebentar, Pak. Hmm. Oke, terima kasih untuk Saudara Arya. Oke, teman-teman, saya izin memulai mengenai materi ini, yaitu yang dimana praktikum data mining ini sebelumnya dimulai pada tanggal 21 April, Senin besok. Ah, untuk tujuan praktikum apa sih sebenarnya? Untuk tujuannya yaitu untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar dan teknik-teknik dalam data mining, serta mampu menerapkannya pada data yang nyata. Untuk tujuannya bukan cuma ini aja, tentunya antara lain yaitu untuk membantu teman-teman dalam praktik dari sebuah teori yang sudah ada di kelas. Jadi diharap untuk teman-teman ini bisa nantinya kalau bisa mengaplikasikannya dalam kerja nyata atau di lapangan langsung. Nah, tadi ada dokumentasi dari praktikum sebelumnya tahun 2023, 2023 dari angkatan adik tingkat kita yang dimana di angkatan 2023 ini kemarin praktikum tentang web programming. Jadi alhamdulillah kemarin lancar sih untuk praktikum yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk teman-teman kan sebelumnya juga dulu pernah praktikum ya. Kalau nggak salah itu praktikum mengenai C++ atau C Sharp ya, kalau nggak salah. Oke, kurang lebih seperti itu nanti, tapi untuk alurnya mungkin akan saya jelaskan lagi. Oke, yang pertama, teman-teman yang jelas harus datang tepat waktu ya. Paling lambat kalian paling lambat itu 5 menit lah dari jadwal yang udah ditentukan. Kemudian kalian langsung absen scan barcode nanti Aslab ini akan membantu teman-teman untuk scan barcode. Jadi untuk scan barcode ini akan kalian dapatkan nanti saya akan jelaskan gimana cara mendapatkan scan barcode ini. Kemudian untuk barang bawaan diletakkan di depan papan tulis. Jadi semua barang bawaan kayak misal HP ataupun yang lainnya nanti kalian masukkan jadi satu dalam tas, kemudian kalian kumpulkan ke depan. Jadi teman-teman nanti ketika praktikum fokus
jangan bawa apapun. Jadi, sorry, diralat karena nanti kalian ada pretest ini, jadi kalian hanya boleh membawa handphone ya untuk mengerjakan tes ini. Nah, jadi kan kita kan melaksanakan praktikum ini sekitar 2 jam ya. Jadi selama sekali pertemuan itu kita ada 2 jam pertemuan yang dimana 30 menit pertama nanti kalian akan digunakan untuk pretest dulu. Untuk pretest ini materinya mengenai dari modul itu praktikum sesuai dari minggu 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 pertama misal praktikum 1. Jadi 15 soal ini yaitu adalah materi dari praktikum 1 ini teman-teman. Jadi nanti diharapkan teman-teman untuk belajar terlebih dahulu sebelum praktikum supaya teman-teman bisa mengerjakan pretest ini. Untuk informasinya ini mungkin bisa kita lakukan secara demo langsung ya supaya lebih enak aja. Arya boleh minta tolong untuk akses domainnya. Ya, teman-teman, apa sudah terlihat? Nggak kelihatan, Ki? Belum Belum ya? kelihatan, Kak. Oke. Gimana ini? Udah aman? Udah. Jadi Udah, untuk Kak. domainnya yaitu labinformatika.com. Silakan teman-teman catat atau mungkin kalau misalnya lupa nanti bisa di-share aja sama Aslab buat lab informatika ini domainnya. Nah, untuk tadi kan yang pertama kita harus punya kartu peserta ya, yang dimana nanti digunakan untuk absen. Kalian tinggal scroll aja ke bawah, nanti kalian klik di bagian pengumuman, kalian baca. Nanti kurang lebih untuk otomatis akan kartu praktikumnya akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal di print, mungkin dicetak jadi ID card atau apa biar mudah lah untuk absensi. Kemudian kalian tinggal klik cetak aja. Nah, kalian tinggal masukkan NIM kalian. Misal contoh masukkan NIM. Generate. Oke, otomatis akan ke download ya teman-teman. Bisa dibuka Ki? Sebelumnya sebentar ada problem. Mungkin boleh Eh, menggunakan NIM NIM dari saya Ferdi. Eki, boleh dicoba NIM saya 3122 10121. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ID card-nya kurang lebih seperti ini otomatis. Nanti teman-teman bisa langsung dicetak aja. Oke, lanjut ke mengenai jadwal. Nah, itu kan ada tombol jadwal, teman-teman. Kalian tinggal masukkan prodi yaitu Teknik Informatika. Kemudian kalian pilih kelas masing-masing. Misal kelas TI2A 22A1. Kalian tinggal search, otomatis akan ada jadwal di hari apa dan tanggal mulainya. Pastikan teman-teman jangan sampai terlambat ya. Oke, selanjutnya mengenai modul tugas. Nanti kita akan ada tugas. Nah, untuk tugas ini kalian di navbar ini praktikum, kalian pilih tugas, kemudian klik tugas. Oke. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti di sini teman-teman. Kalian klik submit ini. Nah, kalian tinggal isi aja formnya. Nah, masukkan nama, NIM, kemudian kelas, dan juga tambahkan file PDF-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk informasinya ada di paling bawah ya teman-teman dari domain ini.
keluar Ki buat informasi sih. Nah, ini untuk pengumuman-pengumumannya. Jadi kalau misalnya ada hari libur atau gimana, nanti akan ada diumumkan di sini. Oke, udah Ki. Kita kembali ke PPT. Next, yaitu saya akan membacakan tata tertib laboratorium. Jadi yang pertama, teman-teman dilarang bawa makanan dan minuman dalam lab. Selama praktikum, teman dilarang membawa makanan dan minuman apapun itu. Kemudian tidak diizinkan bermain handphone saat praktikum berlangsung kecuali mengerjakan pretest itu aja ya teman-teman. Kemudian hadir tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Kemudian barang bawaan disimpan di depan. Kemudian diwajibkan membawa kartu absensi. Jadi kan kalian kalau mau absen harus bawa itu. Kalau nggak bawa itu teman-teman nggak bisa di absen. Jadi pas lab berhak untuk eh, menolak teman-teman untuk masuk ke dalam praktikum selama berlangsung itu. Kemudian tidak boleh menancapkan USB atau flash disk. Kemudian tidak boleh menukar mouse atau keyboard. Jadi kan itu kan sudah sesuai dengan yang kami letakkan lah teman-teman. Jadi diharap buat teman-teman tidak boleh asal menukar mouse atau keyboard. Kalau misalkan nanti ada kendala error atau apapun, kalian bilang aja kepada Aslab, nanti akan dibantu kok. Kemudian untuk semua pelanggaran akan dicatat. Jadi misal teman-teman, misal nih bawa sendal, kemudian bajunya kurang sopan atau melanggar tata tertib laboratorium, nanti teman-teman akan dicatat oleh asisten lab ini. Jadi nanti akan dilaporkan kepada kepala aslab catatan ini untuk penilaian teman-teman. Jadi selama praktikum dilarang diskusi. Jadi teman-teman fokus untuk praktikum, dilarang untuk ngobrol berisik di dalam praktikum, kemudian atau bercanda selama praktikum berlangsung. Nah, biasa nih banyak pertanyaan dari teman-teman, misal jadwalnya kan kita yang netapin ya. Terus teman-teman misal di kelas A1 jam jam 7 sampai jam 9 nggak bisa nih. Nah, teman-teman bisa ikut di jadwal kelas lain. Misal di hari Senin kan teman-teman nggak bisa nih jam 6. Tapi di A2 ini ada di jam 1. Nah, teman-teman bisa ikut di jadwal kelas A2 ini yang dimana di hari yang di Senin jam 1 itu. Itu nggak harus harinya sama kok. Misalnya Selasa ataupun Rabu, Kamis, Jumat itu juga bisa selama dia masih 1 minggu. Karena kan 1 minggu ini kan masih satu pertemuan. Jadi eh, karena masih satu pertemuan, teman-teman jadi nggak ketinggalan materi ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Ferdi atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar teknik praktikum, bisa dimulai dari sekarang. Sesi ini akan dibantu oleh asisten lab dan juga Bapak Muhammad Najamuddin Dwi Miharja Eskom Mkom. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Kepada Bapak Najamuddin, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Maaf, boleh dimatikan dulu ininya. PPT-nya boleh dihilangin dulu. Nah, terima kasih. Oke, ada yang present itu. Siapa dulu Musa Sarai? Ya, Langsung Pak, aja saya kalau ada Pak. yang ditanyakan. Saya kan dari kampus Bekasi ya Pak. Itu di websitenya di jadwal laboratorium UPB-nya nggak ada kelas saya Pak. Oh iya. Mas Alvin yang jawab aja. Kalau kampus Bekasi. Ya, oke, teman-teman selamat malam. Baik, saya izin jawab terkait tadi ya, terkait kelas Bekasi ya. Jadi seperti praktikum-praktikum sebelumnya bahwa kelas Bekasi dan juga kelas Karawang itu tidak kami jadwalkan
Dan untuk jadwalnya bisa menginduk di kelas manapun. Yang penting ikut aja. Jadi nanti terkait absensi juga nanti tinggal hubungi asisten lab aja. Jadi yang penting cetak ID-nya nanti bisa ikut di kelas mana aja. Disesuaikan aja ya, karena tempatnya jauh kayak gitu. Jadi setiap praktikum juga kelas Bekasi dan Kerawang itu tidak kita jadwalkan. Seperti itu. Oke, Silakan yang baik, lain. Pak. Ya, sama-sama. Ada yang resen lagi? Fadila? Ya, silakan Zainal. Langsung on mic, on cam kalau bisa. Maaf Pak, tadi Ya, eh, minta itu apa? Tadi saya kelewat yang bikin apa namanya ID card-nya Pak. ter- terlewat terkait adikat. Nanti Iya, akan di-share juga materinya sama teman-teman asisten lab dan di situ udah ada panduannya ya. Dan nanti Zoom yang malam hari ini juga kita akan share ya. Jadi nanti kita akan upload di YouTube dan kita akan share di grup angkatan ya. Dan karena kita nggak ada waktu yang kita libur semua gitu ya. Jadi ini mungkin ada yang ada di kelas ya, mohon maaf kepada mahasiswa kelas malam yang malam ini masih ada perkuliahan. Jadi kita memilih di hari yang paling sepi, tidak ada perkuliahan dan bisa dihadiri oleh rata-rata mahasiswa yaitu di hari Kamis malam. Karena kalau Jumat malam itu biasanya ada perkuliahan dan itu rata-rata banyak ya dari kelas C1 sampai C8 dan berhubung besok libur juga rasanya nggak pas kalau kami mengundang teman-teman untuk hadir gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk kelas malam ya, dua-dua B1 dan B2. Mas Zainal nanti ya disusulkan ya materinya. baik Pak. Ada lagi yang lain? Silahkan. Kalau semisal nggak ikut praktikum, apa ada konsekuensi? Soalnya yang praktikum pemrograman web yang lalu saya tidak mengikuti sama sekali. Oke, terkait pemrograman web kemarin itu kalau nggak salah untuk angkatan 2023 ya, bukan angkatan 2022. Jadi biasanya kita setiap ini beda angkatan ya teman-teman ya. Jadi kebetulan kalau angkatan 22 ini pertama kali kita adakan praktikum yaitu ketika teman-teman semester 1 ya, yaitu mata kuliah bahasa pemrograman. Dan konsekuensinya ada nggak? Konsekuensinya itu cuma kerugian dari teman-teman ya. Khawatir nanti ketika teman-teman menginjakkan kaki ke semester 7 nanti ada mata kuliah yang namanya seminar proposal, di mana teman-teman itu sudah mendapatkan dosen pembimbing skripsi dan skripsi saat ini rata-rata itu sudah mengarah ke data mining ya atau AI. Jadi untuk pembuatan aplikasi itu biasanya dosen itu memintanya di KKP yang saat ini teman-teman ampuh. Jadi harapan kami dari Prodi ketika teman-teman sudah mengikuti mata kuliah data mining, harapannya teman-teman sudah bisa data mining dan ditambah lagi dengan mengikuti praktikum. Jadi praktikum ini seperti perkuliahan tapi di luar dari jam mata kuliah teman-teman, artinya tambahan gitu ya. Dan Randy, Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya untuk ID card apakah harus dicetak atau bisa melalui handphone saja? Tadi sudah dijelaskan ya untuk dicetak ya. Jadi kita menghindari yang namanya handphone dan handphone itu biasanya untuk pertemuan satu aja ya. Selebihnya nanti handphone nggak boleh diakses. Total ada berapa pertemuan? Nah, kemungkinan ya, kemungkinan praktikum ini akan kita jalankan selama 6 pertemuan ya atau 6 minggu ya. Dan jika nanti ada di hari libur, misalkan tanggal merah gitu ya, nanti teman-teman akan dihubungi oleh asisten lab. Jadi asisten lab itu nanti akan yang in charge dengan teman-teman ya. Jadi hari pergantiannya itu hari apa dan lain sebagainya itu nanti ada aslab yang bertanggung jawab. Izin bertanya, pada praktikum apakah ada penilaiannya? Kalau ada, apakah mempengaruhi nilai akhir mata kuliah data mining? Jadi untuk
penilaian ada, cuma untuk yang terakhir kemarin itu kita belum terintegrasi dengan nilai mata kuliah ya. Jadi kita belum integrasi dan untuk mata kuliah data mining ini masih kita akan bahas apakah ada penilaian di mata kuliah data mining di semester ini atau tidak, itu masih belum ada keputusan. Jadi sambil berjalan dulu. Karena terakhir kali kita mengadakan praktikum itu UASnya sudah selesai tapi praktikumnya masih berjalan. Jadi mahasiswa banyak yang keberatan. Jadi kita mulai sebelum UTS, harapannya sebelum UAS nanti sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada insight baru ketika menjalankan UAS nanti. Silakan yang lain. Ada tambahan barangkali dari Pak Najah. Link absensi bisa di-share. Tambahan ya, kenapa ID card-nya perlu dicetak? Alasannya adalah pertama untuk absensi. Kedua, nanti absensi, nah ID card-nya itu kan ditaruh di meja masing-masing. Aslab ini kan sebenarnya satu angkatan sama kalian ya, sama angkatan Aslab ini kebanyakan angkatan 22 dan angkatan 23. Jadi saya kan pengennya praktikum itu serius ya. Serius itu konsep pengennya itu ya belajar. Jadi selama 2 jam itu membaca dan mengerjakan itu. Jadi kadang itu ada mahasiswa yang ngobrol dan bercanda. Jadi kadang aslabnya kan gak enak ya sesama angkatan. Jadi nanti kartunya itu ditaruh di meja. Jadi masing-masing aslab bisa lihat namanya. Jadi untuk mencatat apa siapa aja yang melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi nanti yang melakukan pelanggaran entah itu diskusi, ngobrol, kan kelihatan dari kartu absensi yang ditaruh di meja. Jadi dicatat untuk dilaporkan ke dosen yang pengawasnya gitu ya. Supaya apa? Supaya serius belajar gitu ya. Kalau hanya datang untuk bercanda aja, mending nggak usah datang sekalian. Gitu aja ya. Bisa dipahami. Iya tadi belum yang kelewat. Total nanti ada 6 pertemuan. Nanti saya share listnya. Nanti Aslab akan menaruh di web labinformatika.com. Ini apa namanya? Pertemuan 1, modul berapa gitu ya. Selama 6 pertemuan dan pertemuan ke-7 itu nanti pengerjaan proyek akhir. Pengerjaan proyek akhir nanti apa namanya? Ada proyek akhir berkelompok gitu ya, membuat aplikasi data mining dan membuat poster seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Najah atas tambahannya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih banyak pertanyaan di kolom chat terkait berhalangan hadir. Tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa ketika berhalangan hadir di hari Senin, teman-teman bisa hadir di hari Selasa sampai di hari Minggu. Dan ketika teman-teman misalkan jadwalnya di hari Minggu, itu teman-teman usahakan di dalam 1 minggu yang mulainya hari Senin itu teman-teman ikut dulu. Jadi jangan sampai sudah ganti minggu teman-teman mau ganti kayak gitu. Jadi teman-teman nggak bisa ikut yang hari Senin terus Minggu ikut lagi kayak gitu ya. Itu materinya akan sama seperti itu. Nah, disesuaikan aja nanti koordinasi dengan teman-teman dari Aslab. Izin bertanya untuk di akhir nanti apakah kita mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Bisa nanti kita akan buatkan sertifikat ya bagi teman-teman yang nanti mungkin penilaiannya Ini oke. di atas Berapa? 75. Di atas 75. Nah, Nanti 75 kita itu buat link generate sertifikat bisa. ya. Sertifikat bisa. 75 itu KKM. Kalau dulu KKM. Jadi nilai minimum lah ya yang teman-teman bisa ikutin nantinya. Jadi pertanyaan Pak, untuk mencetak ID card apakah ada format atau ketentuan menggunakan kertas apa? Saya rasa nggak harus ya Pak Du ya. Enggak, yang penting jelas printnya Yang penting QR-nya. jelas dan bisa di scan dengan teman-teman pakainya barcode ya. Jadi pertanyaan apakah nanti setiap pertemuan dosen pengajarnya beda-beda? Tentu. Nanti ada jadwalnya masing-masing. Setiap siapapun dosennya, materi yang akan disampaikan itu akan tetap sama ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti di kelas yang harus dijelaskan dulu teorinya dan lain sebagainya. Praktikum itu akan langsung di-share ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengerjakan modul dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan baru boleh ya, dibuka sesi diskusi nantinya. Untuk jadwal praktikum akan di-share tidak ya Pak? Di-share. Pasti di-share. Udah ada di link, coba di share link webnya. Sudah ada di link yang dibahas tadi ya. Ayo dicek Di aja. share aja linknya sama absensinya, absensi malam ini di share. Link absensi dan juga link. Nah, itu link labnya sudah bisa diakses ya, sudah di-share oleh Mas Dava.
Ini tanya Pak, apakah untuk recordan Zoom ini akan di-share ya? Kemungkinan besok, besok tanggal merah ya. Kemungkinan Sabtu lah. Itu akan di-share kalau sudah di-upload di YouTube. Ditunggu aja. Yang penting teman-teman sudah join di grup angkatan 2022. Absensinya mungkin bisa di-share. Udah belum ya? Saya aja yang share. Boleh. Silakan yang lain. Link absensi sudah di-share ya oleh Pak Naja, silahkan diakses. Jadi besar harapan kami ya teman-teman ya dari Prodi, di luar dari kesibukan teman-teman di semester 6 ini yang akan melaksanakan kerja praktek ya, atau yang telah melaksanakan kerja praktek, harapan kami tetap teman-teman itu sesuai prosedur. Pak, mohon maaf saya kurang jelas di awal kelas malam ya. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan nggak apa-apa, nanti saya share aja itunya. Hasil recordnya ya. Jadi besar harapan kami dari Prodi bahwa teman-teman itu tetap bisa menyelesaikan sesuai dengan timeline yang sudah saya berikan di awal semester ya. Dan kita sudah memasuki ke minggu ke-6 ya di minggu ini. Harapannya teman-teman bisa sidang di minggu ke-16 ya. Dan teman-teman kalau coba cek, saya belum tahu ya udah di-share atau belum. Dalam Ada waktu sidang. dekat itu kita akan membuka sidang KP, seminar proposal, dan skripsi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak bisa mengikuti sidang periode ini, itu sangat-sangat wajar. Karena sidang KKP yang di periode ini, di periode di bulan April dan Mei, itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang belum menyelesaikan KP atau untuk angkatan 2021. Jadi kalau dari kami memberikan kesempatan ke teman-teman, kalau sudah selesai laporan KP-nya silahkan mendaftar. Tapi rundown yang sebenarnya untuk angkatan 22 itu ada di bulan Juli ataupun Agustus. Jadi timelinenya jelas ya. Jadi harapan kami eh, apapun yang teman-teman ambil, baik itu membuat program, perancangan maupun data mining di KKP pun nggak masalah. Silakan didiskusikan dengan dosen pembimbingnya ya. Seperti itu. Karena kebanyakan seperti yang saya jelaskan bahwa sebagian besar data mahasiswa yang mengambil KP itu yaitu terkait sistem ya, baik itu web, mobile dan lain sebagainya. Dan skripsi itu biasanya beralih ke data mining. Karena trennya saat ini seperti itu. Karena secara nggak langsung judul skripsi teman-teman nanti akan masuk ke transkrip nilai ya. Jadi biasanya itu akan jadi faktor teman-teman ya untuk diterima kerja dan lain sebagainya, pembahasannya seperti apa itu ada tertulis di transkrip nilai. Jadi harapannya dengan awal praktikum data mining ini dapat menambah knowledge teman-teman, dan karena ini langsung praktek ya. Jadi teman-teman kalau bingung silakan langsung tanyakan Aslab maupun ke trainer nantinya ya. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Yang kelas malam tadi udah. Berarti tidak perlu bawa laptop, nggak perlu. Jadi semuanya kita full sudah kita fasilitasi menggunakan lab yang ada di Prodi Teknik Informatika. Dan kemarin sudah diinstal semuanya ya teman-teman ya, dibantu oleh teman-teman Aslab. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Aslab yang sangat aktif ya. Jadi kemarin sudah diinstal dan dicek dan lain sebagainya untuk memastikan praktikum mulai hari Senin nanti berjalan dengan lancar. Jadi jangan ada yang pakai laptop pribadi. Teman-teman sudah difasilitasi, tinggal datang saja. Nggak perlu bayar apapun. Izin bertanya, apakah output akhir praktikum dalam bentuk laporan atau hal lain? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Naja nih. Biasanya kita ada dalam bentuk tugas dan nanti akan cetak poster ya. Jadi teman-teman ada posternya nanti, jadi ada hasil akhirnya seperti apa. Gimana Pak Naja, ada tambahan? Nah, untuk proyek akhir nanti ada contoh laporan, kayak format laporannya sama poster yang dibuat. Ada laporan akhirnya. Tapi nanti berkelompok maksimal 4 orang. Itu aja sih. Studi kasusnya milih masing-masing.
Ya, betul. Nah, jadi teman-teman diberikan challenge ya bahwa teman-teman diberi kesempatan untuk masih kelompok nih untuk membuat poster. Nah, kalau dari poster itu isinya apa? Nah, kalau poster itu biasanya teman-teman bisa mengetahui kenapa harus mengambil topik itu. Kemudian hasil akhirnya nanti seperti apa dan bisa diakses secara online atau enggak. Itu biasanya ada di sana dan itu jadi nilai plus buat teman-teman ya. Sebelum nanti teman-teman benar-benar mulai menggarap sendiri gitu ya. Jadi nanti proyek akhirnya kelompok maksimal 4 orang. Jadi silahkan ditunjuk masing-masing temannya. Ada lagi yang lain? Sudah setengah 8. Oke, mungkin kita lanjut sesi diskusinya nanti dengan teman-teman Aslab ya. Nanti akan di-share kontak dari teman-teman Aslab. Dan juga kalau mau ada yang bertanya silahkan nanti dilanjutkan di grup juga nggak masalah. Dan mungkin cukup ya teman-teman ya, sudah setengah 8 dan teman-teman akan melanjutkan aktivitas yang lain dan ada perkuliahan juga dari yang kelas malam. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Mbak Syifa. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan juga jawaban dari Pak Alfian dan Pak Naja. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman Angkatan 22 tadi bisa terjawab ya, seperti itu. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita abadikan momen bersama ini dalam sesi dokumentasi. Kepada operator, dipersilakan untuk mengambil gambar dan teman-teman boleh open kamera sebagai dokumentasi. Ya, on cam semuanya. Yang masih tiduran duduk dulu Ya. biar kelihatannya bagus gitu ya. Agak kelihatan niat. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, akhir. Masih mute Syifa? Ya maaf Pak. Oke, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya Syifa Aurelia Rahma selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga technical meeting ini memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan praktikum nanti. Sampai jumpa di ruang laboratorium dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya.